Halo, tadi ada temanku yang nanya kan, Dian, pada saat kamu isolasi mandiri satu rumah sama ibu itu kayak gimana gitu? Terus apa apakah sharing kamar mandi gitu kan? Nah sekarang aku mau ceritain ya gitu. Jadi pada saat aku isolasi mandiri kemarin, karena aku sama ibu itu tinggal di rumah kecil lah ya. Apa namanya, alhamdulillah kamar kami tuh beda gitu, jadi kami nggak satu kamar, itu lebih aman juga. Cuman kamar mandi memang sharing gitu kan, cuman kan ada kalanya aku sama ibu misal papasan di ruang tengah atau di ruang tamu atau di dapur seperti itu kan. Nah biasanya kayak gini, dari awal awal pada saat aku merasakan gejala, mungkin karena udah feeling ya, seperti yang aku ceritakan yang di video yang sebelumnya tadi gitu. Jadi hmm, aku udah nggak pernah masuk lagi ke kamarnya ibu. Biasanya aku beberes kamarnya ibu kayak nyapu ngepel gitu, tapi semenjak aku udah mulai merasakan yang kayak sumeng nggak enak itu, aku udah nggak masuk lagi ke kamarnya ibu, dan aku pun juga melarang ibu masuk ke kamarku gitu. Nah pada saat ternyata dinyatakan PCR ku positif dan ibu negatif gitu, kami sepakat bahwa pada saat kami masing-masing keluar kamar, kami akan mengenakan masker double gitu. Nah ya tapi ya namanya pakai masker kan pasti ngep ya, jadi ya ibu kadang pakai maskernya cuma satu gitu. Terus aku juga karena kemarin masih beberes ya, masih beberes rumah gitu, jadi aku masih aktivitas masih kayak biasanya, aku WFH, aku uh, masih beberes rumah seperti biasa, aku nyapu ngepel gitu semuanya pakai masker sambil nyapu ngepel tuh ngep ya gitu. Jadi kadang suka aku longgarin gitu, aku longgarin cuman uh, pokoknya ibu inilah pada saat ibu tidak berada di sekitarku gitu. Jadi kalau misalnya ibu lagi ada di dapur dan aku mau ke dapur, aku pasti akan bilang sama ibu, bu, ibu tolong menyingkir dulu, aku mau ke situ gitu, nanti ibu pindah ke ruangan yang lain seperti itu. Nah untuk kamar mandi kami sharing gitu ya, cuman setiap kali aku habis mandi biasanya aku semprot-semprot sih, aku semprot-semprot pakai desinfektan gitu. Tapi sebenarnya ada satu handukku yang selalu ku tinggal di kamar mandi gitu ya, dan di sebelahnya biasanya ibu juga ini ngegantungin baju juga gitu. Nah itu aku semprot-semprot juga tuh pakai yang desinfektan yang buat ini spray yang buat kain itu kan, yang apa, yang desinfektan spray yang untuk kain gitu. Nah selebihnya sih kamar mandi nggak ada yang gimana gimana gitu sih gitu. Terus sebenarnya aku sempat awal itu terpikir, sebegitu menularkah dropletku gitu kan. Jadi kayak misalnya nih kan, kalau kita lagi di dalam kamar kan pasti nggak pakai masker ya gitu, dan aku juga kemarin ada batuk-batuk kecil gitu kan. Terus apa ya, sesekali bersin gitu, nah itu kan pasti muncrat tuh kemana-mana gitu. Nah aku juga semprot-semprot juga di dalam kamar gitu. Terus juga um, apa kayak misalnya baju-baju bersih yang harus dimasukkan ke lemari, yang baju bersih yang habis dicuci, aku juga sempat kepikiran gitu, ini baju pada saat aku kena covid gitu kan, apakah ada virus yang menempel di situ gitu. Jadi sebelum aku masukkan ke lemari itu aku semprot-semprot juga sih gitu. Terus kalau misalnya nih aku apa namanya, habis ke belakang gitu ya, ke arah dapur, ruang tengah atau apa, kadang aku juga sambil semprot gitu. Jadi semprot sih, cuman belakangan sih udah jarang sih, udah lupa juga gitu apa namanya. Jadi ya ya biasa aja. Tapi kalau di kamar mandi pasti selalu abis mandi pasti semprot karena kamar mandinya sharing gitu kan. Dan untuk alat makan aku sama ibu alat makannya masih jadi satu
aku kemarin kan, sendok piring gitu masih jadi satu gitu. Nah ibu itu kan selalu masakin aku ya, jadi kalau misal masakan udah mateng tuh kadang ibu suka ngambilin terus ditaruh di meja di depan pintu kamar gitu kan. Nah atau aku juga sering ngambil sendiri ke dapur gitu kan, pakai piring dan sendok yang juga dipakai untuk ibu, dipakai sama ibu gitu. Nah biasanya sih kalau misalnya aku udah selesai makan ya aku cuci sendiri, aku langsung cuci sendiri gitu biasanya. Terus masalah yang tadi yang droplets nyebar kemana-mana itu ya, itu kemarin aku beberapa hari yang lalu sebenarnya aku baru baca gitu. Jadi ada statusnya Ibu Nani ya, istrinya Dokter Indro Cahyono yang dokter hewan yang juga virolog itu yang neliti virus COVID. Ternyata adalah apabila misalnya ada droplets yang menempel di baju atau di meja atau dimanapun gitu, misalnya di dalam rumah gitu kan, ternyata pada saat sudah kering, mengering dengan sendirinya ya, itu virusnya akan hancur dengan sendirinya gitu. Jadi nggak perlu, kalau misalnya kita nggak sempat untuk semprot-semprot atau apa gitu, itu pada saat mengering akan hancur dengan sendirinya gitu. Apalagi kalau dijemur ya, kalau dijemur kan pasti bisa lebih cepat lagi gitu kan. Nah cuman kalau misalnya kita nggak sengaja nih atau ya pasti kan kita nggak mungkin lah nggak gang pintu lah, nggak megang meja atau megang barang-barang lain yang ada di dalam rumah gitu kan. Nah makanya sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer gitu. Jadi ya sama lah kayak kalau misal kita lagi ada di tempat umum gitu kan, mau ke mall pun juga di pintu masuk juga harus cuci tangan dulu, harus pakai hand sanitizer dulu gitu. Jadi uh, aman-aman aja sih, yang droplets yang nggak sengaja itu nempel di mana-mana itu pada saat mengering akan hancur dengan sendirinya seperti itu. Terus apa lagi ya, intinya ya gini, eh ya pokoknya biasa aja sih, nggak ada yang treatment khusus yang harus seperti apa gitu. Pokoknya masing-masing saling saling menjaga gini. Aku berusaha untuk menjaga jarak paling nggak 2 meter lah dari ibu gitu. Jadi kalau misal papasan ya kayak bu geser sana dulu gitu, aku mau lewat kayak gitu kan, biasa aja gitu. Oke, kayaknya itu aja sih. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain lagi, tanya aja, nanti aku ceritain ya. Makasih.